Hai Sagittarius, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan untuk Sagittarius Sun Moon Rising di bulan Agustus 2020. Aku sudah tarik kartunya untuk nanti aku bacakan sebagai overall situation yang ada di Agustus ini untuk kalian Sagittarius. Baru nanti kita lanjut lagi ke relationship ya, untuk yang single dan yang berpasangan. Sebelumnya, sebelum aku mulai readingan, aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa juga dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan update dari Katanya Tarot Indonesia. Dan juga sebelum aku mulai readingannya, aku akan selalu mengingatkan kepada kalian bahwa readingan ini adalah readingan general. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, jangan dipaksakan. Bila tidak sesuai, silakan move on. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya ya. Oke, kita punya Nine of Pentacles, ada The Hermit, ada Two of Pentacles, ada Three of Cups di sini. Aku melihat di bulan Agustus ini mungkin ya buat beberapa dari kamu Sagittarius, kamu lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, menarik diri dari kehidupan sosial kamu, tidak terlalu mau keramaian gitu, ataupun tidak mau terlalu banyak menjalin koneksi gitu ya, menjalin hubungan dengan orang-orang di sekeliling kamu, teman, keluarga gitu. Jadi kamu punya kecenderungan untuk kayak mengurung diri kamu sendiri. Karena mungkin ada perasaan-perasaan yang membuat kamu tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman ataupun kamu merasa ada hal-hal yang telah terjadi yang membuat kamu mungkin kurang percaya diri, membuat kamu mungkin takut ya orang lain menilai kamu apa, memperlakukan kamu gimana gitu ya. Kalau tahu keadaan kamu, mungkin kalian lagi susah, kalian mungkin lagi banyak pikiran ataupun lagi banyak masalah yang kalian sebenarnya juga tidak mau sampai orang lain mengetahui gitu loh. Ada apa sih dengan kalian? Karena kalian pengennya orang lihat gue baik-baik aja, gue santai-santai aja, gue tegar-tegar aja, gue oke-oke aja. Tetapi yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian, mungkin hal-hal seperti ini, pikiran kalian, ketakutan kalian, kecemasan kalian tentang apa yang dipikirkan orang, apa yang dibicarakan orang, itu membuat kalian jadi nggak kemana-mana, membuat kalian mungkin jadi agak sulit gitu ya, untuk bisa membawa sesuatu atau mewujudkan apa yang kalian inginkan. Buat beberapa dari kalian, mungkin kalian sedang menciptakan sesuatu atau memulai bisnis, usaha, atau mengerjakan sesuatu yang kalian inginkan gitu ya. Cuman aku juga melihat di sini ada masalah mengenai koneksi atau link gitu ya. Mungkin kalian kurang bisa atau kurang memperbanyak link kalian, memperbanyak hubungan kalian dengan banyak orang, sehingga kalau ini adalah kalian sedang memulai satu bisnis atau satu usaha di mana kalian ingin mempromosikan apa yang kalian kerjakan ya, bisa itu macam-macam service kah, produk kah, apa yang kalian kerjakan itu jadi agak susah untuk bisa berkembangnya dan memberikan kalian hasil yang kalian inginkan, dikarenakan kalian ini nggak mau lebih berani untuk menunjukkan diri kalian atau enggak menunjukkan apa yang kalian lakukan. Bisa jadi kalian punya ketakutan-ketakutan, nanti orang mikir gue beginilah, aneh lah, atau ya masalah penilaian orang terlebih lagi kalau aku lihat di sini ya. Jadi aku melihat tuh kalian banyak pertimbangan, terlalu banyak menimbang-nimbang, overthinking gitu ya, terlalu berpikir berlebihan, sehingga membuat kalian tuh jadi nggak punya percaya diri gitu loh, nggak punya percaya diri, ngerasa insecure, ngerasa meragukan diri kalian lah, ataupun apapun yang kalian sedang kerjakan. Dan di sini kalian kayak banyak gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kalian, kalian lagi kerja di belakang layar gitu ya. Dan
buat beberapa dari kalian berusaha supaya orang tidak terlalu ikut campur gitu, karena kalian juga nggak mau orang gerecokin. Kalian juga takut misalnya orang sampai tahu terus nanti mereka mengucapkan sesuatu atau mengkritik atau mengucapkan komentar-komentar yang malah menjatuhkan kalian atau membuat kalian jadi hilang semangat, hilang motivasi gitu. Iya, aku lihat ada perasaan stuck. Ada perasaan stuck di sini. Dan ini kalian lagi kurang aktif ya di dalam kehidupan sosial kalian. Kalian fokusnya banyak ke dalam diri sebenarnya ya, banyak melakukan kontemplasi, banyak berpikir, banyak introspeksi juga di sini. Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan rasa ketidaksejahteraan yang kalian rasakan. Di sini bisa jadi ada masalah dalam pekerjaan, ada masalah dalam keuangan kalian, ada masalah dalam kondisi kalian yang membuat kalian ya merasa kurang bisa melihat nilai-nilai lebih yang kalian miliki. Oke, kita punya leadership. Step into your leadership. Share your message. Channeling gitu ya, jiwa kepemimpinan. Dan mungkin di saat kalian berusaha menggerakkan sesuatu, melakukan sesuatu, itu kalian harus punya kayak satu mental baja gitu ya, dimana kalian bisa menjadi contoh juga, menjadi inspirasi juga, menjadi orang yang bisa mengorganize, yang bisa memimpin diri sendiri, memimpin keluarga kalian, memimpin anak kalian, memimpin orang-orang yang mungkin involved gitu ya di dalam usaha dan aktivitas yang kalian lakukan. Share your message, inspire and empower others. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian punya skill di dalam bidang komunikasi ya, di dalam kalian juga mungkin banyak punya hal-hal yang bisa kalian bagikan untuk orang lain. Bisa jadi ini nggak langsung skala besar gitu ya, tetapi dari orang-orang sekeliling kalian, orang-orang terdekat gitu, bagikan pengalaman kalian ataupun your wisdom gitu ya, hal-hal yang kalian miliki dari pengalaman yang sudah lalu, ilmu-ilmu atau pengetahuan yang kalian miliki untuk di-share dengan orang dan memotivasi orang lain, membangun orang lain. Mungkin buat beberapa dari kamu mau mulai channel YouTube gitu ya, membagi apa yang kamu bisa, skill apa, bisa jadi skill masak, bisa jadi skill art kamu, bisa jadi skill kamu dalam berkomunikasi gitu ya, bikin podcast atau mungkin baca tarot dan lain sebagainya. Banyak sekali menulis apa segala macam yang bisa menginspirasi orang lain. Dan lakukanlah itu untuk kebaikan ya, untuk membangun orang lain, untuk membangun sekeliling kamu. Innocence, take time to play, nurture your inner child, live with a childlike sense of wonder. Ambil waktu, sediakan waktu untuk diri kamu, untuk ngelakuin hal-hal yang kamu inginkan, hal-hal yang kamu suka dan cintai, melakukan hobi kamu. Dan kadang-kadang kita nggak pernah tahu ya, yang namanya hobi tuh bisa jadi suatu pekerjaan yang bisa memprovide kita juga gitu. Dan di saat kamu melakukan hal yang kamu sukai, hal yang kamu senangi gitu ya, apapun itu, dan bahkan mungkin buat orang aneh, tapi kalau kamu suka, jalanin. Kamu nggak pernah tahu itu akan jadi apa. Nurture your inner child. Live with a childlike sense of wonder. Jadi tune in gitu loh sama sisi anak di dalam diri kalian gitu ya, yang punya keinginan untuk mengeksplor, untuk tidak takut mencoba, untuk tidak ragu gitu loh. Kalau kamu ngelihat anak kecil
belajar atau rasa keinginan tahu mereka gitu ya, walaupun mungkin ada hal-hal yang mereka belum tahu, tapi mereka nggak ragu untuk mencoba, tidak ragu untuk melakukan apa yang mereka sukai, walaupun mungkin kadang-kadang orang pikirannya apa gitu ya, ataupun dilarang. Tapi kadang-kadang eh, banyak hal-hal tersebut yang justru memberikan ilmu pengetahuan kepada kamu di saat kamu mengizinkan diri kamu untuk mengeksplor, untuk belajar, untuk cari tahu. Nah, kadang kalau kita ngerasa takut atau kadang kalau kita ngerasa banyak ragunya, banyak cepasnya atau banyak segen nggak enaknya gitu ya, itu jadi penghalang kita untuk bisa secara bebas gitu ya, bisa mengekspresikan diri ataupun bisa mencari atau menggali ilmu gitu loh, untuk sebenarnya membangun kita sendiri. Oke, Sagittarius, ini adalah readingan secara overall untuk Agustus. Semoga ini dapat bermanfaat message-message-nya dan kamu bisa ambil hikmahnya. Oke, kita lanjut ke yang relationship. Oke, Sagittarius, single, kita sudah punya kartunya untuk kalian di sini. Ada Two of Pentacles ya, yang aku lihat kalian mungkin sedang juggling, sedang mempertimbangkan keputusan, mempertimbangkan apa sikap dan tindakan yang ingin kalian lakukan. Tapi aku juga melihat di sini kalian lagi berusaha untuk terus maju ya, terus bisa menjalani hari demi hari dengan kuat, dengan berusaha mungkin memotivasi diri kamu ya, melihat segala sesuatu yang bisa menyemangati kamu supaya kamu bisa terus berjalan maju ke depan. Karena aku juga melihat di sini the bottom of the deck ya, kita punya the six of swords. Buat beberapa dari kamu mungkin merasa sulit untuk move on, sulit untuk melepaskan apa yang sudah berlalu. Mungkin juga sulit untuk melupakan orang yang sudah menjadi masa lalu kamu. Tapi kamu berusaha untuk menenangkan pikiran supaya kamu bisa maju ke depan gitu ya. Tapi ada konflik di sini. Konflik ini bisa antara kamu dengan orang lain, dengan orang tersebut yang sudah menjadi masa lalu kamu, ataupun ini adalah konflik pribadi kamu, konflik di dalam diri kamu, di dalam hati kamu, yang memberatkan gitu ya, yang membuat segala sesuatunya bertambah lebih berat untuk kamu bisa melepaskan diri. Karena di sini kita juga punya the two of wands. Sebagai pesannya adalah lepaskan diri kamu, karena kamu mungkin berusaha untuk berpikiran positif, kamu berusaha untuk maju, dan kamu mungkin berusaha membuat diri kamu everything is going to be fine, dan kamu punya banyak mungkin cita-cita, impian, dan harapan kamu gitu ya, untuk nanti ke depan gue mau gimana, tapi pun kamu di dalam hubungan gitu ya, bisa jadi kamu sudah ada seseorang yang mulai mencuri perhatian kamu, mencuri perhatian lah ya. Dan kamu masih ada yang mengikat atau memberatkan kamu untuk bisa be free gitu ya, membebaskan diri kamu untuk ngejalanin apa yang kamu pengen lakuin, ataupun untuk misalnya ngedeketin orang yang kamu mau deketin gitu, atau membiarkan orang yang lagi coba deketin kamu masuk ke dalam kehidupan kamu. Dan ini mungkin juga menimbulkan konflik gitu ya. Gue mau lepasin masa lalu gue, atau gue sudah ready nih untuk move on. Tapi di saat kamu udah gue pengen move on aja, di lain sisi kamu masih ada harapan-harapan ataupun masih ada rasa-rasa yang mengganjal dari masa lalu yang aku lihat belum 100% tuntas gitu ya. Dan ini mungkin perasaan-perasaan nggak terima, perasaan kecewa, perasaan sedih, atau perasaan marah. Sesuatu yang nggak bisa kamu maafkan gitu ya, yang aku lihat di sini. Bisa jadi sih mungkin orang itu masih berusaha menjalin hubungan sama kamu atau berkomunikasi sama kamu, tapi kamu kayak
apa ya, ada sesuatu yang tersembunyi gitu loh. Mungkin perasaan kamu ataupun kamu sense bahwa orang yang mendekati kamu ini menyimpan sesuatu atau mereka itu seperti merahasiakan sesuatu, tidak menunjukkan apa sesuai dengan yang kenyataannya. Ini bisa juga kamu gitu ya, bisa juga orang yang sedang deal sama kamu. Tapi mungkin buat kamu berusaha menunjukkan ke orang bahwa gue sudah move on, gue baik-baik aja dan gue nggak kenapa-napa. Eh, Cuman mungkin di dalam hati kamu, secara kamu apa ya, sadar nggak sadarin, ada hal-hal yang masih mengikat kamu dengan masa lalu kamu yang membuat kamu tuh sering eh, kepentok ataupun jadi stuck gitu ya, karena rasa-rasa itu. Take a chance on love. Ambillah kesempatan untuk bisa mengasihi, menyayangi. When we love, our life are changed forever. Saat kita mengasihi, kehidupan kita atau hidup kita akan berubah. Dan saat kita masih memendam rasa-rasa yang negatif terhadap orang ataupun masih belum bisa berdamai dengan masa lalu kita, yang pastinya kita akan stuck di masa lalu itu, kita akan selalu menoleh ke belakang, kita juga sering akan jatuh karena kita nggak fokus untuk maju ke depan, dan rasa itu tidak akan memberikan ketenangan. Rasa amarah gitu ya, mungkin kadang-kadang gimana gue mau mengampuni dia, gimana gue bisa maafin orang itu. Cuman di saat kamu nggak bisa atau belum bisa gitu ya untuk memaafkan masa lalu kamu, itu akan membuat kamu jadi nggak punya kedamaian, nggak punya ketenangan, dan biasanya itu akan mempengaruhi lagi di saat kamu bersama orang lain, di saat kamu bersama dengan orang yang nanti di depannya akan bertemu dengan kamu ataupun mau menjalin hubungan dengan kamu ataupun nanti yang berada bersama kamu dalam hubungan. Karena apa ya, itu akan nyangkut dan itu akan jadi satu pemicu gitu loh. Seperti misalnya kalau misalnya kita punya luka gitu ya, kita cuman tutup aja dan mungkin cuman kering di luarnya, padahal dalamnya masih basah. Ya saat nggak sengaja kesenggol atau nggak sengaja kepentok, ya itu akan berdarah lagi. Dan akhirnya bisa jadi infeksi gitu loh. Mudah-mudahan kalian bisa nangkep ya pesan yang aku coba utarakan atau aku coba sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa ditangkap, dan aku melihat di sini kalian mungkin merasa bahwa kalian sering diabaikan ataupun kalian ditinggalkan, dicampakkan, nggak dipeduliin, nggak dianggap gitu ya oleh orang, dan kalian mungkin pada saat ini kalian merasakan kesendirian gitu. Kalian ngerasa bahwa nggak ada orang yang ada buat gue, nggak ada orang yang mengerti gue, nggak ada orang yang menghargai gue, dan hal-hal ini memberikan dampak yang aku rasa kurang baik gitu loh dalam kehidupan kamu pun di dalam kehidupan kamu sebagai di dalam kehidupan kamu pun di dalam kamu bersosialisasi. Oke, Sagittarius, ini adalah pesan-pesan readingan untuk kalian di bulan Agustus 2020. Kita lanjut ke yang couple ya. Sagittarius, untuk yang couple ini adalah readingan untuk kalian di bulan Agustus 2020. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita punya unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Tidak ada cukup ketertarikan atau chemistry ya yang dapat membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu itu bisa berlangsung dengan baik. Mungkin ini masalah adanya perbedaan, adanya ketidaksepahaman ya
yang begitu mencolok, begitu besar, yang membuat kalian mungkin sering cekcok ataupun mengikis rasa di antara kalian. Tapi aku juga melihat di sini kemungkinan ada mungkin ya orang yang tertarik dengan kalian, tapi kalian nggak punya rasa yang sama gitu loh. Jadi ini seperti one way, cinta satu arah gitu. Terus kita punya Nine of Cups. Sepertinya orang ini ia hanya mencinta sendiri, tidak bersambut, tidak berbalas. Mungkin itu perasaan yang ada dikarenakan situasi kondisi yang kamu hadapi saat ini yang membuat perasaannya seperti ini gitu loh. Ini juga bisa mungkin sudah terlalu lama, sudah membutuhkan pemanasan lagi, pembaharuan lagi, tapi mungkin karena sudah bosan, jenuh gitu ya, ataupun mungkin ada hal-hal yang mengubah rasa itu dikarenakan apa yang sudah dilewati, ataupun karena masukan-masukan yang diterima dari luar yang mempengaruhi bagaimana seseorang melihat atau mempengaruhi perasaan mereka terhadap pasangannya dan hubungannya. Two of Cups. Ya, ada yang menawarkan cinta ini. Menawarkan perhatian kepada salah satu dari kalian. Option. Jadi ada hal yang membuat goyang gitu ya. Kesetiaan, loyalty-nya, komitmennya. Mungkin ada seseorang yang kelihatannya lebih menarik dan itu kadang-kadang membuat perasaan kita jadi mulai ngawur gitu loh. Dan kadang-kadang di saat sepasang kekasih sedang punya satu masalah atau sedang jenuh gitu ya, kemudian ngelihat ada sesuatu yang fresh, itu bikin hatinya beralih. Dalam hubungan ini, kamu melihat, aduh kayaknya nih hubungan gue sama pasangan gue nggak ada masa depannya, atau nggak ada harapan atau potensinya gitu. Kamu punya hal-hal seperti ini, itu jadi gampang gitu loh, jadi gampang tersulut emosinya, jadi gampang membanding-bandingkan, jadi gampang melihat sisi-sisi yang kurang gitu loh dari diri pasangannya. Itu yang kalau orang bilang kalau misalnya suka dengan seseorang, kamu akan punya begitu banyak excuse gitu loh untuk bisa bersama dengan orang itu. Tapi di saat kamu sudah benci sama seseorang atau udah nggak suka lah sama seseorang, kamu pun akan mempunyai beribu alasan untuk tidak bersama orang tersebut. Page of Swords. Ada berita yang agak kurang membuat hati kamu senang. Dan ini aku lihat ada seseorang yang overly defensive ya. Mungkin di saat pasangannya melihat sesuatu yang membuat dia merasa terancam gitu ya di dalam hubungan ini, dia akan mengutarakan perasaannya lah. Dan di saat si orang yang dicurigain ini diomongin tentang kecemasan dia, tentang ketakutan dia, mereka akan jadi lebih gampang marah gitu loh.
Terlebih lagi biasanya kalau orang bikin salah ya. Orang bikin salah biasanya kalau ditegur itu dia malah lebih galak gitu. Five of Wands. Udah males fight, udah males untuk memperjuangkan, dan aku lihat di sini udah capek juga untuk berantem. Capek untuk dijadikan option. Three of Swords. Kamu mungkin berusaha untuk berkompromi. Kamu berusaha untuk berusaha mengerti gitu ya, berusaha memahami, mentolerir apa yang pasangan kamu lakukan dan apa yang terjadi di dalam hubungan ini. Berusaha untuk mengalah. Cuman kejadiannya ya mentok-mentok di situ-situ aja. Ini ada orang yang berhubungan dengan asas manfaat. Dan aku lihat di sini mungkin salah satu dari pasangan ini udah ingin mengakhiri gitu ya, udah ingin selesai, udah nggak pengen berada di dalam hubungan ini, tapi yang satunya tuh masih ingin gitu loh. Jadi memang mungkin sudah tidak imbang gitu ya, rasanya, cintanya, perhatiannya itu sudah nggak imbang. Ada satu orang yang sudah tidak ada dalam hubungan ini sebenarnya, tapi mungkin dikarenakan pasangannya memohon sama dia, berusaha mencoba, meminta kesempatan, dan mencoba mempertahankan hubungan ini, ya dianya ya aja, tapi aku rasain hatinya sebenarnya sudah nggak di sini gitu. Kamu sih inginnya bisa mempertahankan ya. Kamu bisa inginnya bisa saling mempertahankan, memperjuangkan hubungan kamu. Masih punya harapan dan kamu kayaknya berusaha gitu ya untuk bisa tetap sabar, untuk bisa tetap membuat dia nyaman, untuk bisa membuat semuanya tuh bisa berjalan dengan baik lah di dalam hubungan ini. Cuman biasanya kalau orang sudah tidak ada hati gitu ya, sudah tidak ada satu ketertarikan, sudah tidak ada keinginan untuk berada dalam satu hubungan, akhirnya dia jadi kayak seenak-enak udelnya aja dan melakukan hal-hal yang dia suka tanpa mempedulikan lagi gitu loh. Karena dia mungkin sudah mengutarakan bahwa gua udah males gitu loh ada di hubungan ini, tapi mungkin dikarenakan pasangannya terus memaksa dia, ya udahlah, tapi akhirnya dijalaninnya dengan setengah hati. Dan dikarenakan hal itu dan dia tahu bahwa orang ini begitu inginnya mempertahankan hubungan ini, dia tahu bahwa apapun kesalahan yang dia lakukan dan apapun yang dia lakukan akan dimengerti, akan ditolerir, akan dimaafkan, akan diterima gitu. Bottom of the deck-nya Queen of Swords. Iya, ini kalau lagi ketemu kayaknya banyak kayak tegangan tinggi gitu. Dan aku lihat rasanya tuh dingin gitu ya, rasanya tuh sudah dingin. Butuh kekuatan, butuh kemauan, butuh keberanian untuk melihat satu kenyataan. Dan kadang-kadang karena ketakutan kita untuk melihat kenyataan yang sebenarnya udah kita lihat gitu ya, kita berusaha memanipulasi pikiran kita, pandangan kita, diri kita, perasaan kita, supaya apa yang kita lihat tuh baik-baik aja, padahal enggak.
kita berpikir dan merasa bahwa ini adalah enak gitu ya, ini adalah, manis, padahal yang kita makan itu pahit gitu. Dan sebenarnya kita tahu itu pahit, itu nggak sehat, itu toksik gitu ya. Tapi, dikarenakan keinginan kita dan apa yang ingin kita lihat, apa yang kita ingin dengar, apa yang ingin kita, dapatkan, itu mengelabuhi semua itu. Dan butuh satu kemauan dan keberanian, courage gitu ya, untuk bisa melihat kenyataan yang ada dan memutuskan sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, Sagittarius, ini adalah readingan untuk kalian yang berpasangan. Semoga bisa bermanfaat. Maaf kalau tidak resonate. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.